Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan singkat tentang di sekitar mana data memusat serta mewakili seluruh data. Jadi ukuran pemusatan data itu terdiri dari yang pertama mean atau rata-rata atau rataan, kemudian median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Oke, kita lanjut. Yang pertama mean rata-rata atau rataan. Nah, ini untuk rumusnya, ini adalah rumus data tunggal, di mana mean disimbolkan dengan X yang di atasnya ada garisnya, yaitu seluruh data pertama, data kedua, sampai data terakhir dijumlahkan dan dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jadi mean atau rataan data tunggal yaitu adalah sigma I1 sampai dengan N XI. Kita lanjut biar nggak bingung, masuk ke contoh. Nah, contoh ya. Hitunglah nilai rata-rata dari 8, 8, 9, 7 sampai 6. Maka kita tinggal menjumlahkan semua ini dari 8 tambah 8 sampai 6 dibagi dengan banyaknya data. Ini ke sini banyaknya adalah 10. Maka ini dijumlahkan, hasilnya adalah 7, 8 dibagi 10, maka rataannya adalah 7,8. Cukup mudah ya. Kemudian selanjutnya ini masih mean data tunggal, jadi ini disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Jadi seperti ini ya, tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nilai 4, frekuensi itu banyaknya. Jadi nilai 4 sebanyak 5. Nilai 6 ada 10, atau yang nilainya 9 ada 2 siswa, misalnya seperti itu. Nah, ini gimana rata-ratanya? Tinggal kita kalikan saja. Jadi 4 dikalikan 5 ditambah 5 dikalikan 6. Jadi ini nilainya dikalikan frekuensi dulu. F1 FI kali XI dulu. Kemudian dibagi tetap banyaknya. Tadi berarti dibagi frekuensinya ya, sigma dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini 5 kali 4 ditambah 6 kali 5 tambah 10 kali 6 sampai dibagi total frekuensinya adalah 30. Maka nilai rata-ratanya adalah 6. Kemudian selanjutnya ini yang data kelompok. Nah, bagaimana kalau data kelompok? Nah, ini rumusnya. Kalau main data kelompok adalah sigma I sama dengan 1 sampai N FI kali XI. Jadi datanya dikalikan frekuensinya, datanya berapa jumlahnya kali frekuensinya, dibagi tetap jumlah dari frekuensi itu sendiri. Contoh, nah ini kalau data kelompok. Jadi di sini ada nilai yang diketahui nilai ujian masuk karyawan di suatu perusahaan sebagai berikut. Jadi yang nilainya rentang 31 sampai 35 itu ada 5 karyawan. Kemudian yang nilainya 51 sampai 55 ada 7 karyawan. Tentukan nilai rata-ratanya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat tabelnya seperti ini. Ya. Kita tentukan XI nya dulu. XI itu apa sih? XI itu nilai tengah. Jadi dari 31 sampai 35 nilai tengahnya itu berapa? 31, 32, 33, 34, 35. Yang terletak di tengah adalah 33. Atau bisa juga menggunakan seperti ini, 35 ditambah 31 dibagi 2. 35 tambah 31 adalah 66. 66 bagi 2 adalah 33 ya. Jelas. Jadi XI adalah nilai tengah dari ini, dari nilai yang diketahui. Kemudian F itu adalah frekuensinya, setelah itu tinggal kita kalikan. FI kali XI, 5 kali 33 165. Dan kita total, kita jumlahkan. Frekuensinya berapa, FI kali XI nya berapa. Selanjutnya tinggal kita masukkan 2190 dibagi 50 adalah 43,8. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok itu adalah 43,8. Selanjutnya adalah median. Jika tadi mean atau rata-rata disimbolkan dengan X, di atasnya ada garisnya, sekarang median disimbolkan dengan huruf ME, E-nya kecil di bawah.
Jadi median itu adalah nilai tengah. Ini yang pertama kita bahas data tunggal. Untuk data tunggal rumusnya di sini ada dua, yaitu untuk n ganjil maka x setengah kali n plus 1, sedangkan untuk n genap adalah setengah dikali x setengah n ditambah x setengah n plus 1. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nah, datanya ini. Pertama, untuk median kita harus mengurutkan dulu, diurutkan data yang terendah sampai data yang tertinggi. Jadi kalau tadi median nggak perlu diurutkan, sedangkan kalau median harus diurutkan dulu. Setelah kita urutkan, kita cari tahu dulu berapa jumlahnya. Dari 2 sampai 3 ini ada berapa datanya. Ternyata ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, maka n-nya sama dengan 13. Tadi kalau rumusnya ganjil adalah ME sama dengan, maaf kecoret ya, ME sama dengan setengah X setengah N plus 1. Nah, maka karena n-nya 13 tambah 1, 14. 14 bagi 2 adalah 7. Jadi X7 itu artinya data ke-7. Tinggal kita hitung data ke-7 itu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata data ke-7 adalah 5. Maka ME-nya adalah 5 atau mediannya adalah 5. Contoh yang kedua, nah ini kalau n-nya genap. Kalau n-nya genap tadi menggunakan rumus yang ini ya. Tinggal kita masukkan saja n-nya 10. 10 bagi 2, 5. Kemudian 5 tambah 1, 6. Berarti data ke-5 dan data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah data ke-5 dan data ke-6. Tinggal dijumlahkan dibagi 2. Jelas ya? Selanjutnya yaitu data kelompok. Median data kelompok. Nah, median data kelompok dapat dicari menggunakan rumus berikut. ME sama dengan tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali banyaknya data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi seluruhnya dari kelas median itu. Kita langsung masuk contoh. Contoh, tentukan median dari data berikut. Nah, ini diketahui nilai dan frekuensinya. Pertama-tama kita hitung dulu total frekuensinya di sini berapa. Ternyata total frekuensinya setelah dijumlahkan adalah 50 ya. Nah, n-nya sudah ketemu 50. Kemudian P-nya kita hitung. P tadi apa di sini? P adalah panjang interval kelas. Jadi panjang interval kelas itu dari 20 sampai 29 itu ada berapa? Jadi di sini 20 dihitung. 20 sampai 29 ternyata ada 10 ya. Jadi 20, 21, 22 sampai 29 ada 10. Maka P-nya adalah 10. Maka tinggal kita hitung. Pertama kita carikan dulu, karena median adalah nilai tengah, berarti harusnya setengah dari data ini, ya kan? Setengah dari N. Setengah dari N adalah 25. Berarti median akan terletak di data ke 25. Nah, kita tentukan dulu di sini. Di sini kita tulis frekuensi kumulatif, ya. Di sini kita tambahkan tabel. Nah, kita tambahkan tabel. Frekuensi kumulatif itu adalah jumlah total frekuensi. Jadi ini 6 ditambah 8 yaitu 14 ya. 14 ditambah 10 yaitu 24. Kemudian 24 ditambah 14 yaitu 38. 38 ditambah 12 yaitu 50. Nah, ini yang namanya FK.
Tadi kita sudah menghitung bahwa letak median ada di data ke-25. Data ke-25 terletak di mana? Ternyata data ke-25 terletak di sini. Ya kan? Itu kan yang di atas sampai 24. Jadi nilai tengahnya ada di sini. Nah, yaitu terletak pada interval keempat 50, 59. Betul ya? Selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumus TB. Apa itu TB? TB itu adalah tepi bawah. TB tepi bawah kelas median. Jadi di sini kelas mediannya kan 450 ya. Di sini kan sudah kita arsir, kita kelompokkan 50. 50 dikurangi 0,5. Jadi itu asal mulanya dari TB. TB itu dari sini. 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Nah, dari sini ya 50-nya. Maka tinggal kita masukkan TB-nya 49,5, panjang intervalnya adalah tadi 10, N-nya banyaknya frekuensinya, banyaknya datanya tadi adalah 50 dibagi 2 yaitu 25. Frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif itu sebelum kelas median. Jadi yang ditanya sebelum kelas median. Jadi kalau di total ini sebelumnya adalah 24, maka tinggal ditulis 24 dan total frekuensinya banyaknya dari median tadi adalah 14. 25 kurangi 24, 1 bagi 14, kemudian dikalikan 10, maka ini hasilnya ya. Jadi diingat-ingat dulu langkahnya. Untuk median kalian harus menggambarkan atau menambahkan tabel FK dulu, kemudian setelah menambahkan tabel FK kalian hitung total frekuensinya dulu. Setelah dihitung total frekuensi kalian bagi dengan 2. Setelah dibagi 2 kalian tentukan di mana letaknya. Setelah menentukan letak kalian mencari TB-nya, tepi bawah tadi ya. Kemudian tinggal memasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya adalah modus. Nah, modus ini yang paling gampang. Apa modus itu? Modus itu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi F-nya paling banyak. Untuk modus data tunggal, nah ini tinggal dilihat aja mana yang paling banyak. Setelah diurutkan ternyata di sini yang paling banyak adalah 10, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Nah, contoh yang kedua yang paling banyak. Nah, ini gimana kalau ada jumlahnya sama? Nggak apa-apa, berarti modusnya ada 2, 24 dan 27. Selanjutnya modus berkelompok. Modus itu disimbolkan dengan MO ya. Modus TB tepi bawah. Tadi median bedanya di sini ada D1 dan D2. Apa itu D1? D1 itu selisih kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Kita langsung ke contoh. Nah, ini frekuensinya. Pertama-tama kita tentukan dulu jumlah frekuensinya. Setelah ditotal jumlah frekuensinya di sini adalah 30 ya kan. Kemudian setelah tahu, kita cari dulu mana frekuensi terbanyak. Ternyata frekuensi terbanyak adalah 10 ya kan. Ini terbanyak, terbesar. Berarti modusnya ada di nilai 71 sampai 80. TB-nya berarti berapa? 71 dikurangi 0,5 sama dengan 70,5. Kemudian panjang intervalnya dari 71 sampai 80 adalah 10. Sedangkan D1 itu adalah selisih dari frekuensi modus dengan sebelumnya. Jadi 10 dikurangi 9 ini adalah D1. 10 kurangi 9 adalah 1. Sedangkan dengan sesudahnya 10 kurangi 1 adalah 9. Ini adalah D2. Nah,
tinggal dimasukkan rumus.